Selama setahun ke belakang ini, gue udah jadi user dua produk Apple yang perannya itu cukup besar buat produktivitas gue sehari-hari. HP gue, which is iPhone 17, dan MacBook Air M4 yang sekarang jadi laptop utama gue. Tapi masalahnya, walaupun gue itu udah bisa dibilang dalam tanda kutip Apple user, gue itu tetap masih kaum mendang-mending. Kayak misalnya, kalau gue mau terjun full ke Apple ecosystem kan sebenarnya bisa dari mulai pakai TWS-nya, terus pakai powerbank-nya, pakai headset-nya, pakai monitornya, pakai PC-nya. Itu semua Apple ada produknya. Tapi ya gitu, yang namanya kaum mendang-mending, selama masih ada alternatif yang lebih murah dan masih bagus, ya gue lebih milih pakai alternatifnya lah ya. Powerbank pakai dari Ugreen, TWS dari Soundcore, smartwatch pakai Huawei. Sampai monitor pun gue sempat nyobain monitor dari BenQ yang literally jadi alternatifnya Apple Studio Display. Dan gue bisa bilang itu nggak apa-apa, nggak masalah banget kalau kita itu masih pakai barang-barang supporting buat produk-produk Apple kita, selama memang barang-barang itu beneran ngebantu gitu ya, bener-bener nge-support barang-barang Apple kita supaya misalnya penggunaannya jadi lebih optimal, bisa bikin kita lebih produktif, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan barang yang mau gue bahas di video ini bisa dibilang barang yang supporting juga ke produk Apple, khususnya MacBook Air M4 gua. Tapi jujur aja, ini barangnya rada out of the box sih. Kan sekitar beberapa bulan yang lalu, gua ada sempat bikin video soal setup hybrid PC dan Mac gua. Di video itu gua mention kalau gua mau bikin MacBook Air M4 gua sebagai salah satu mesin workstation di setup gua. Tapi sebenarnya setup itu masih belum sempurna karena satu masalah, yaitu MacBook Air M4 gak punya sistem pendinginan aktif. Dia cuma punya passive cooling dari bodinya aja, gak ada kipas sama sekali gitu kan. Beda sama MacBook Pro M1 Pro gua yang emang ada kipasnya dan mungkin aja jauh lebih cocok kalau dibuat setup workstation gitu. Artinya MacBook Air M4 gua masih belum bisa dipakai buat ngedit video secara optimal. Walaupun emang sebenarnya kuat-kuat aja kok kalau dipakai ngedit satu video dalam satu waktu. Seperti yang udah gue jelasin di video ngebahas performa MacBook Air M4, laptop mungil ini masih kuat banget ngedit video-video gue yang notabene-nya resolusi 4K. Tapi masalahnya, kalau misalnya laptopnya itu dipakai buat ngedit video yang dalam jangka lama gitu ya, kayak misalnya satu sesi itu bisa sampai berjam-jam, atau mungkin editannya tuh rada berat ya, kayak misalnya main Fusion atau main motion graphics, atau emang layernya banyak aja gitu elemennya, laptopnya itu bakalan gampang panas dan pada akhirnya mulai throttling dan nurunin performa. Nah, sebenarnya masalah ini juga udah sempat gue address, sempat berhasil diakalin pakai cooler HP yang emang bisa dingin banget, tapi lama-kelamaan panas laptopnya tuh bisa nyebar banget dan coolernya kalah. Ya mau gimana, cooler HP kan emang pasnya buat ditaruh di bodi HP aja gitu, karena kan kecil ya. Kalau misalnya ditaruh di bodi laptop, nggak ngangkat. Jadi gue mikir, gimana kalau solusinya itu sesimpel pakai cooler laptop. Nah, kebetulan di sini gue lagi dikirimin sebuah cooler laptop gaming dari FlyDigi yang namanya itu FlyDigi BS3 Pro. Dan yap, ini cooler yang sebenarnya buat laptop gaming ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, skenario pemakaian gue emang rada out of the box sih. Tapi gini, pada akhirnya kan yang namanya laptop kalau dipakai buat either main game atau buat ngedit yang berat atau buat render, itu semua kan pekerjaan berat yang bakal bikin suhu laptopnya naik. Dan karena laptop-laptop sekarang udah pada canggih, supaya suhu laptopnya itu nggak ketinggian dan ngerusak komponen-komponen internal di dalam laptopnya, akhirnya dibikinlah sistem throttling. Dan kalau udah throttling, mau itu kalian lagi main game atau mau lagi kerja yang berat, itu pasti bakalan nge-lag akhir-akhirnya. Jadi gue mikir, sebenarnya cooler laptop gaming kayak gini nggak cuma bisa dipakai buat laptop gaming dan main game aja sih. Buat pekerjaan berat kayak ngedit dan render juga pasti kepake banget. Karena kan teorinya, kalau suhu laptop bisa dijaga, itu performanya bakalan stabil karena nggak bakal terjadi throttling. Nah, buat buktiin apakah teori gue itu bener apa enggak,
ya gua tes aja. Gua bandingin suhu internal MacBook Air M4 gua kalau dipakai ngedit selama kurang lebih 2 jam, 1 jam nggak pakai cooler dan 1 jam pakai cooler, di setup yang kondisinya sambil ngecas dan connect ke monitor eksternal, apakah hasilnya bakal beda kalau dipakein cooler laptop gaming kayak si FlyDigi BS3 Pro ini. Dan ternyata hasilnya bener-bener beda jauh cuy. Di kondisi tanpa cooler, walaupun di studio gua yang notabene-nya ruangan ber-AC, selama ngedit itu suhu internal CPU MacBook gua stabil di sekitar 60 derajat Celcius dan bahkan bisa nge-spike ke 70 derajatan kalau lagi nge-preview hasil editan yang elemennya lumayan banyak. Alhasil MacBooknya maksa buat throttling dan jadinya nge-lag parah. Nah, begitu dipakein cooler, suhu internal CPU-nya bisa stabil di sekitar 40 derajatan aja dan paling mentok naik ke sekitar 50 derajatan, tapi bener-bener nggak pernah nyentuh 60 derajat, apalagi 70 derajat. Otomatis selama ngedit jauh lebih minim penurunan performa, lancar jaya walaupun nge-preview bagian yang elemennya banyak sekalipun, kayak serasa lagi ngedit di PC gua aja. Dan perlu di-note kalau tes gua ini tuh dilakukan dengan project video yang sama, workflow yang sama persis, di kondisi ruangan yang sama juga ya, di setup yang sama juga. Coolernya juga cuma dipakai di level 2 aja dan ternyata hasilnya bisa nurunin suhu internal MacBook-nya sampai 10 derajatan lebih cuy. Gokil banget. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk bisa kayak gini, apakah harus pakai cooler FlyDigi ini? Gue pribadi nggak tahu apakah kalau misalnya pakai cooler laptop lain itu bisa achieve penurunan suhu yang sedrastis yang bisa dilakuin sama si FlyDigi BS3 Pro ini ya. Tapi yang gue tahu pasti sih, si FlyDigi BS3 Pro ini punya fitur-fitur yang nggak ada gitu di cooler-cooler laptop lain. Kalau penyangga laptop sama stand mah kan udah biasa kali ya. Tapi kalau filter udara yang bisa dicopot dan dibersihin secara terpisah, ada nggak di cooler lain? Kalau di FlyDigi BS3 Pro ini ada soalnya. Terus di cooler lain ada level pendinginannya nggak? Soalnya di FlyDigi BS3 Pro ada 4 level yang bisa diatur-atur lewat tombol kontrolnya atau lewat software FlyDigi Space Station. Oh iya, cooler lain ada softwarenya nggak? Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dan pemakaian masing-masing sih. Kalau di skenario gua, dengan cooler kuat kayak FlyDigi BS3 Pro ini, gua ibaratnya jadi bisa ngerasain full power chipset M4 di MacBook Air gua tanpa harus khawatir bakal throttling parah. Ya emang sih, gue juga tahu kalau sebenarnya cooler ini tuh nggak cocok-cocok banget ya sama MacBook, terutama karena softwarenya juga cuma ada di Windows aja dan kebetulan setup gua itu setup hybrid yang pakai KVM Switcher Hub. Jadi gue punya privilege buat ngatur software coolernya di PC secara langsung gitu kan. Udah mana dia ukurannya gede banget dan pasti makan tempat banget. Jadi ya gue balikin lagi aja ke kalian. Trade yang oke apa enggak? Untuk cooler FlyDigi BS3 Pro ini sendiri harganya ada di 1,6 jutaan. Jadi bukan harga yang murah sama sekali ya. Which is why sekali lagi gue balikin lagi ke kalian. Apakah menurut kalian dengan budget segitu worth it buat pemakaian kalian yang misalnya pengen naikin performa gaming laptop kalian atau mau dipakai buat skenario yang kayak gua juga. Karena ini ibaratnya aksesoris atau peripheral lah ya bisa dibilang yang secara real dan secara no tipu-tipu itu beneran bisa naikin performa laptop kalian. Sesimpel dengan nurunin suhu laptop kalian doang. Oke, paling segitu dulu aja untuk experience gua sama si cooler FlyDigi BS3 Pro. Gua kayaknya nggak bisa bilang kalau ini tuh video review. Ini tuh kayak video yang ngasih sudut pandang baru aja terhadap sebuah cooler laptop gaming yang mungkin sebenarnya nggak cuma bisa dipakai buat laptop gaming dan buat main game doang gitu. Soalnya gue mikir kalau misalnya gue bikin video yang sama-sama aja gitu ya, gue ngetes cooler laptop gamingnya dengan sebuah laptop gaming, terus gue tes main game juga, kayaknya redundan gitu. Pasti kreator lain udah pada duluan bikin videonya. Jadi ya gue coba bikin sudut pandang lain yang mungkin aja bisa bermanfaat buat kalian semua. Oh iya, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian beli pakai link gue, itu kalian bakal ngebantu channel gue banget. Jadi gue apresiasi banget kalau kalian udah beli lewat link gue. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.